Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Meskipun Hua Tianming pergi berlatih dan dipromosikan secara kebetulan, namun dia tidak berpaling dari Yundian. Dia tetap dianggap sebagai anggota Yundian. Jadi tidak salah jika menganggapnya sebagai murid Neng Yudi. Dan ini faktanya. Tapi penguasa istana ke-9 Tanah Suci Yuking tercengang saat mendengar kata-kata Neng Yudi. Dia menatap kosong ke arah Neng Yudi, melihat bahwa dia tidak terlihat seperti sedang berbicara omong kosong. Tapi di antara 300 orang ini, 3 di antaranya berasal dari dunia yang sama, yang merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Meskipun Neng Yudi menyadari bahwa 300 orang ini luar biasa, dia bukan dari dunia atas. Dia hanya tahu bahwa 300 orang ini adalah 300 orang terbaik di alam laut dewa. Tapi dia tidak memahami pentingnya 300 orang jenius ini bagi banyak ras. Dan dia bahkan tidak tahu betapa gemilangnya masa depan mereka. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak usaha dan sumber daya yang akan dikeluarkan oleh kekuatan besar untuk mengembangkan seorang jenius. Tapi Tuan Istana ke-9 mengetahuinya dengan sangat baik. Tanah suci tingkat ke-10 seperti Tanah Suci Yuking tidak memenuhi syarat untuk mengembangkan seorang jenius. Melihat penguasa istana ke-9 memandangnya seperti monster, Neng Yudi berkata dengan sederhana. Omong-omong, Loseng sebenarnya dari istana Yundian saya, dan dia juga dapat dianggap sebagai murid saya. Penguasa istana ke-9 membeku di tempat. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, bolehkah saya bertanya pada tingkat apa istana awan ini? Tingkat ke-8 di alam bawah kan? Itu bisa dianggap sebagai tanah suci kelas 6. Jawab Neng Yudi jujur. Berdasarkan status istana awan saat ini di wilayah tengah, tempat itu telah diakui sebagai tanah suci kelas 6. Tanah suci kelas 6? Penguasa istana ke-9 bergumam dan mengulanginya. Di dunia atas, tanah suci kelas 6 bukanlah kekuatan yang bisa naik ke puncak. Ada banyak tempat suci kecil di bawah tanah suci Yuking, tapi semuanya adalah kelas 8, kelas 9. Karena tanah suci ke-6 ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai tanah suci bawahan tanah suci Yuking. Dan jika seseorang dengan status penguasa istana ke-9 datang langsung ke tempat suci kelas 6 itu, saya khawatir para penguasa dari tanah suci kelas 6 itu akan berlutut untuk menyambutnya. Tapi di tanah suci kelas 6 sebenarnya ada 2 prajurit yang berdiri di 300 teratas medan perang impian. Sehingga kepala istana ke-9 juga berdengung dan dia tidak lagi tahu bagaimana mengandalkan hal-hal aneh seperti itu. Neng Yudi tidak memperhatikan master istana ke-9, tetapi terus menatap ilusi yang diuraikan dalam ruang mimpi. Pada saat ini, dia teringat penampilan misteri Xiao Yukin pada waktu itu, dan kemudian melarikan diri ke alam Yiji hanya untuk hari ini. Semua kekuatan di seluruh dunia memperhatikan dengan cermat gulungan gambar di atas ruang mimpi, dan tentu saja ada berbagai macam diskusi. Klan Xuan Yuan saya akan menjadi nomor 1 jika Xuan Yuan Chen Feng ikut serta. Sarap Luo Sue dapat melangkah ke jalan dewa dengan pertempuran ini dan menjadi murid Tao. Klan iblis saya akan melahirkan dewa barbar. Banyak prajurit di istana surgawi Yunmyo juga saling memandang, menatap para prajurit di gulungan itu. Loseng, seperti yang diharapkan, dia juga melewati tahap kedua dan berada di peringkat di antara mereka. Xiao Dolei, mantan Master Yunmyo Tianggong, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan? Sosok yang berdiri di samping Xiao Dolei adalah murid kesayangnya Ai Anxin. Ai Anxin sebenarnya lolos tahap pertama, namun tersingkir di tahap kedua. Dia dan Loseng tidak berasal dari kastil berdarah yang sama, tetapi ditugaskan ke kastil berdarah yang sama dengan Xiao Yukin.
Namun sebelum Lo Sheng pindah, dia telah tersingkir, jadi dia tidak bertemu Lo Sheng. Ansin, Anda bisa memasuki tahap kedua. Saya sangat puas sebagai seorang guru, kata Xiao Dole sambil tersenyum tipis. Dia secara alami tahu bahwa murid kesayangannya telah mencoba yang terbaik. Sebagai seorang master, dia sangat menyadari kekejaman medan perang impian ini. Bahkan para jenius dari kekuatan besar juga telah banyak tersingkir. Jadi bagaimana dia bisa menuntut agar Ai Ansin tidak masuk 300 besar? Siapa wanita di sebelah Lo Sheng? Yang lain bertanya. Yun Luo berdiri di tengah, menatap Xiao Yokin. Tapi wanita ini sangat asing baginya, karena avatarnya yang berada di dunia luas, yang satu di wilayah timur dan yang lainnya di benua Poseidon, dan belum pernah melihat Xiao Yokin. Wanita ini sepertinya menggunakan formasi pedang dari alam Jin ungu. Ai Ansin memiliki beberapa kesan dari Xiao Yokin. Formasi pedang di alam Yiji sangat istimewa, dan dia mengenalinya pada saat itu. Jenius dari alam ungu, Lo Sheng sangat pandai dalam berhubungan. Dalam waktu sesingkat itu, mereka seperti lem. Seseorang tertawa di sebelahnya. Tapi menurut saya, dia tidak terlihat seperti bertemu Lo Sheng di hari pertama. Pada saat ini, Lo Sheng berdiri di sana, menunggu dengan tenang bersama prajurit lainnya. Setelah melonjak ke dalam cahaya ungu, semua orang melarikan diri ke negeri dongeng yang diselimuti awan dan pegunungan. Setelah dibaptis oleh aturan surga yang tak terhitung jumlahnya di bawah cahaya ungu, setiap orang memiliki pemahaman di dalam hati mereka. Dan jejak yang ditinggalkan ikan perenang di tubuh mereka memungkinkan mereka membangun prototipe aturan dunia batin mereka sendiri. Sambil menunggu, semua orang hanya berkonsentrasi pada pemahaman. 10 hadiah teratas dalam putaran medan perang impian ini adalah 10 cakram dewa. Saya pribadi akan menempatkannya di dantian Anda pada saat itu. Suara gadis misterius itu terdengar tiba-tiba, kemudian 10 cakram abu-abu perlahan melayang dari langit. 300 prajurit di bawah melihat ke atas dan banyak dari mereka memiliki cahaya berkilau di mata mereka. Tentu saja masih banyak orang yang belum mengetahui apa ini. Seperti Lo Sheng, Xiao Yokin, Wu Tianming, dan lainnya. Lo Sheng, apa itu cakram dewa? Xiao Yokin mendongak dan bertanya. Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan menatap 10 cakram di langit dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Di koridor Kaisar, Lo Sheng tahu bahwa untuk menjadi dewa sejati, dia akan memiliki keilahiannya sendiri. Tapi dia tidak tahu apa itu cakram dewa. Hei, Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Ekspresi jijik muncul di wajah seorang pejuang di sebelahnya. Dunia batin tidak dapat menampung keilahian sama sekali, dan cakram dewa inilah yang menampung keilahian. Setelah cakram dewa dimasukkannya ke dunia di dalam tubuh, itu hanya dapat ditampung setelah memiliki keilahiannya sendiri di masa depan. Lalu, dari mana asal keilahian itu? Xiao Yokin bertanya lagi. Ini. Prajurit itu tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Hanya ada sedikit dewa sejati di dunia. Para pejuang ini jenius atau penganut Tao. Meskipun kemungkinan menjadi dewa sejati tidak kecil, tapi dia hanya mendengar tentang rahasia ini. Anda adalah kesayangan dalam putaran evolusi ini. Surga akan memberi Anda kesempatan terbesar. Sekalipun Anda gagal bersaing untuk 10 besar, Anda masih bisa diperkuat. Dan dasar penguatannya adalah penampilan Anda di tahap kedua dari patung itu. Mendengar suara gadis misterius itu, wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Pada tahap kedua, mereka menginvestasikan semua poin impian mereka ke dalam patung dan memperkuatnya. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau kekuatan jiwa, atau penguatan hukum tertentu. Investasi ini akan memberikan keuntungan bagi mereka sendiri. Orang-orang ini telah menginvestasikan puluhan juta atau bahkan ratusan juta poin fantasi ke dalamnya, dan tingkat peningkatannya tidaklah kecil. Hadiah ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun.
Jadi Losen juga sedikit terkejut saat mendengar ini. Dibandingkan dengan prajurit lain, dia tidak menginvestasikan banyak poin fantasi. Tetapi dia tahu bahwa patungnya mungkin jauh lebih kuat daripada yang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa dia bertengkar dengan dirinya sendiri, dan peningkatan ini akan dikembalikan kepadanya secara utuh. Adapun 3 teratas di antara kalian tentu saja akan ada hadiahnya. Di saat yang sama, saya juga ingin memperingatkan kalian bahwa saat menerima hadiah, kalian juga akan menanggung takdir yang lebih berat. Setelah dia selesai berbicara, papan catur persegi besar muncul di depan mereka. Dimensi persegi panjang papan catur ini adalah 100.000 kaki. Di saat yang sama, bayangan merah muda diam-diam muncul di tengah papan catur. Wajah hantu tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi ketika mereka mendengarnya berbicara, semua orang tahu bahwa dia adalah tuan rumah dari medan perang impian ini. Loseng juga dengan sengaja melihat hantu itu beberapa kali, mencoba mengidentifikasi gadis misterius itu. Namun, saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Jika dia melihat bayangan ini dengan santai, dia akan tahu bahwa itu adalah wanita yang anggun menjadi bayangan yang tidak mungkin dibedakan. Sosok merah jambu itu menari dengan lembut, seperti peri di dunia fantasi, dan perlahan terjatuh. Sama seperti Loseng, seluruh dunia mengetahui keberadaan gadis misterius ini. Namun dia tidak tahu asal-usulnya, tujuannya atau di mana dia berada. Seperti Loseng, prajurit lain juga ingin membedakan penampilannya, tetapi sekilas juga kabur, dan mereka tidak dapat melihat penampilan aslinya. Seperti sosok berwarna merah muda, mengambang di tepi papan catur, dia berdiri di depan semua orang. Kemudian dengan lampion tangannya yang lembut, bidak catur bundar berwarna hitam dan putih muncul di sekelilingnya. Bidak catur ini lebarnya sekitar 1 kaki, tergantung di udara, dan kemudian melayang ke arah semua orang. Teman-teman terkasih, silakan melangkah ke atas bidak catur itu. Setelah sosok merah muda itu berbicara, suara dingin itu terdengar lagi. Tetapi ketika semua orang mendengarnya, mereka menyadari bahwa suara itu tidak datang dari sini, tetapi masih datang dari atas. Sepertinya sosok berwarna merah muda itu bukan manusia, dan ada yang dilihat semua orang hanyalah ilusi. Tapi dia adalah tuan rumah dari medan perang impian ini. Begitu dia selesai berbicara, 300 orang semuanya melangkah ke bidak catur. Bahkan Shoyokin tidak ingin dipisahkan dari Loseng. Tapi dia tidak punya pilihan saat ini. Orang-orang bermata tajam menemukan dalam pancaran cahaya ungu, setiap orang dibagi menjadi 2 sisi. Satu adalah bilangan tetap dan yang lainnya adalah variabel. Pada saat ini, bidak catur di kaki semua pejuang dengan nomor tetap berwarna putih, sedangkan bidak catur di kaki semua pejuang dengan nomor berubah-ubah berwarna hitam. Adapun Loseng, awalnya dia tidak terpecah, tetapi saat ini dia juga berdiri di atas bidak catur hitam. Saat semua orang menginjak bidak catur itu langsung melayang ke udara di bawah kendali sosok merah muda itu. Prajurit yang berdiri di atas bidak catur hitam terbagi menjadi 1 sisi, sedangkan bidak catur putih berada di sisi lain, dan sosok berwarna merah muda melayang di tengahnya. Bagi Loseng, 300 prajurit ini adalah tahap terakhir dari medan perang impian. Namun baginya yang terpenting hanyalah menebak rahasia siklus evolusi ini di antara variabel dan kepastiannya. Krisis besar yang terjadi pada suatu era adalah permainan luar biasa yang dimainkan dengan dunia sebagai papan catur, dan triliunan makhluk sebagai bidak catur. Bahkan dia tidak tahu di mana krisis akan terjadi. Tapi mengumpulkan para jenius paling menonjol di masa depan untuk bermain catur adalah sebuah kesimpulan awal. Dia ingin melihat dengan jelas apakah krisis dalam putaran takdir ini berasal dari variabel atau dari angka tetap. Pada saat ini, banyak mata di dunia yang menatap pemandangan di papan catur, hingga 128. Para penguasa surgawi hingga para pejuang biasa memperhatikan dengan cermat. Beberapa pejuang melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk membuat permainan judi.
dan mengatur nomor untuk 300 prajurit satu persatu, dan mulai memasang taruhan. Saya melihat sosok berwarna merah muda itu mengulurkan tangan dan meraihnya sesuka hati. Sebuah tangan raksasa muncul dari awan dan kabut yang tak berujung. Sebuah tangan batu giok yang besar. Meskipun tangannya besar, semua orang tahu bahwa itu adalah tangan seorang gadis muda. Dengan jari-jari halus dan putih, panjang dan lurus seperti bawang. Jari telunjuk tangan ini menekan papan catur putih, dan kuku jari tengah menggenggam bagian bawah keping putih. Dan orang yang berdiri di atas papan catur putih ini adalah seorang jenius dari suku Saye. Kali ini dia terkejut melihat jari telunjuk besar itu menekan ke arahnya. Namun ketika jari telunjuk itu ditekan, jari itu menembus tubuhnya dan menekan bidak catur tersebut. Setelah tangan giok besar itu menggenggam papan catur itu, dia langsung menekan papan catur yang panjang dan lebarnya 100.000 kaki. Diiringi suara yang tajam, tapi pejuang klan Saye masih berdiri kokoh di atas papan catur. Dia juga mengerti bahwa lawannya adalah pejuang di antara papan catur hitam. Segera dugaannya terbukti. Ketika tangan batu giok besar itu ditarik dari awan, tangan itu muncul lagi dari sisi lain dan sekali lagi meraih bidak catur hitam. Tapi kali ini, tangan giok besar itu meraih bidak catur tempat Shoryuken berada, yang membuat Shoryuken sedikit terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa prajurit dalam papan catur kulit adalah lawan pertamanya. Setelah menempatkan keduanya, gadis misterius melepaskan tangannya dan duduk dengan santai. Kalian berdua bisa bertarung satu sama lain, dan itu hanya untuk menentukan hasil, bukan hidup dan mati. Suara gadis misterius itu kembali terdengar di telinga semua orang. Pertarungan pertama adalah saya. Wajah Shoryuken penuh dengan depresi. Dia tidak suka berkelahi dengan orang lain. Kali ini dia memasuki medan perang impian dan bertarung dengan orang lain 10 kali lebih banyak daripada gabungan seluruh hidupnya. Pada 2 tahap sebelumnya, Shoryuken sangat putus asa. Namun dia memiliki motivasinya sendiri, yaitu bekerja keras untuk menemui Loseng. Sekarang, Loseng bersamanya. Sebagian keinginannya yang paling berharga telah terpenuhi. Jadi tidak ada artinya baginya untuk bertarung dengan orang lain. Namun pada saat ini, Loseng tersenyum tipis pada Shoryuken. Yukin, ayolah! Shoryuken merutkan bibirnya dan mengangguk dengan enggan. Tapi dia tidak tahu bahwa tuannya, Pak Tua Wuding, ada di suatu tempat di sudut. Sekelompok kakak perempuan yang bersamanya menatapnya dengan gugup. Yukin sepertinya tidak memiliki semangat juang. Hei, keinginannya untuk menang sepertinya adalah tentang cinta, dan dia memiliki sedikit minat pada seni bela diri. Ini benar-benar tidak adil. Tuan memberinya hal yang luar biasa, tapi dia tidak menekuni seni bela diri. Setelah Shoryuken berpikir sejenak, dia turun dari bidak catur hitam itu. Meskipun dia masih sedikit tidak puas, dengan jentikan 10 jarinya, 7 pedang terbang dengan warna berbeda keluar dari tubuhnya. Kemudian 7 pedang perlahan menyebar. Dia menatap prajurit klan Saye, tidak jauh dari sana, merutkan bibirnya dan berkata, "Oke, kita bisa mulai." Melihat adegan ini, Loseng tidak bisa menahan gemetar menggelengkan kepalanya. Shoryuken belum membuat kemajuan apapun, dia tidak memiliki semangat juang sama sekali, dan dia tidak berbeda dengan dia saat itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia sampai ke titik ini, di medan perang mimpi. Namun, Loseng tidak tahu bahwa pada tahap pertama medan perang mimpi, Shoryuken adalah orang yang sama sekali berbeda dari dia sekarang. Pada saat itu, Shoryuken melakukan perjalanan melalui kota-kota utama satu demi satu untuk menemukan Loseng. Dia tidak terlalu kuat pada awalnya. Dia tampak seperti wanita ras manusia yang lembut, tetapi dia diserang berkali-kali. Pada saat itu, pikirannya sangat stabil dan dia penuh semangat juang. Siapapun yang menghentikannya mencari Loseng adalah musuh bebuyutannya. Jadi seperti dewa kematian, banyak prajurit yang dibunuh olehnya. Tapi saat ini, yang dia inginkan hanyalah tetap bersama Loseng. Jadi bagaimana dia bisa memiliki semangat juang?
Sekarang dia dipaksa papan catur. Dia harus mengambil tindakan yang bisa dianggap seperti menangkap bebek. Adapun prajurit Saye, lawan pertama yang dia lihat adalah seorang wanita manusia yang lembut tanpa semangat juang. Jadi dia memiliki senyum puas di wajahnya. Adapun klan Saye, mereka telah terdiam terlalu lama. Ras kuno ini hanya dianggap sebagai ras kelas 2 di dunia. Jika dia mengambil tempat pertama di medan perang mimpi kali ini, dapatkan cakram dewa untuk mengilhami tubuhnya dan mencapai teisme di masa depan. Dia akan memimpin rasnya kembali ke kejayaan. Memikirkan hal ini, prajurit saya itu menggelengkan bahunya sedikit. Kemudian dua totem tipis muncul dari belakang bahunya, dan kemudian jejak aura kuno menyebar dari totem tersebut. Klan saya juga merupakan ras kuno, dan yang diyakini ras ini adalah pemujaan leluhur. Setiap generasi orang klan saya mengumpulkan momentum untuk generasi berikutnya. Sebagai putra dari kepala klan saya generasi ini, dia bisa mendapatkan kekuatan yang sangat kuat dari leluhurnya. Dalam pertarungan pertama, saya hanya perlu menunjukkan kekuatan 23/10. Menghadapi Siokin, prajurit klan saya membuat keputusan ini di dalam hatinya, dan kemudian dia mencabut tombak hitam dari punggungnya. Pada saat yang sama, sebuah totem raksasa berdiri di tanah suci besar klan Saye. Ruang mimpi ini dibangun di bagian bawah totem raksasa ini, dan gambar yang ditampilkan di ruang mimpi secara alami muncul di depan totem. Saat ini ratusan ribu anggota klan Saye sedang duduk dengan tenang di sekitar totem ini, menyaksikan gambar besar di depan mereka. Meskipun klan Saye hanya dapat dianggap sebagai ras kelas 2 di dunia, dan hanya ada satu dewa surgawi di klan tersebut, bahkan belum pernah melahirkan dewa sejati. Tapi seluruh klan Saye mengandalkan dewa surgawi ini untuk menghidupi diri mereka sendiri, dan mencoba menjadi ras kelas 1. Namun, dibandingkan dengan ras kelas 1 seperti ras manusia, ras iblis dan ras Yoye, ras Saye sangatlah lemah. Tapi hari ini jenius paling menonjol di klan mereka telah mencapai puncak perang impian. Bagi klan Saye yang sudah lama frustasi, ini mungkin merupakan kesempatan untuk bangkit. Jenius ini akan menjadi benih yang paling berharga. Cepat atau lambat dia akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dan menjadi pelindung baru klan mereka. Judy, lawan pertamanya adalah manusia wanita. Judy beruntung, dia tidak bertemu dengan penganut Tao itu. Wanita ini sepertinya tidak memiliki semangat juang, jadi Judy bertemu dengan buah kesemek yang lembut. Ratusan ribu orang mulai berbicara seperti lebah berdengung, dan seluruh totem raksasa dikelilingi oleh kekacauan. Di bawah totem raksasa ini, kepala klan Saye mengangkat tombak di tangannya, lalu memegang tombak itu secara horizontal dengan sikap diam. Segera, semua anggota klan berhenti berbicara, dan kemudian pemimpin besar itu meraung. Leluhur memberkati klan kita. Leluhur memberkati saya Judy. Jiwa nenek moyang kita akan selalu ada. Semuanya anggota klan Saye semuanya meraung secara bersamaan. Dan totem besar itu adalah totem leluhur klan Saye. Setelah para pejuang klan tersebut mati, tubuh mereka dibakar, tetapi jiwa mereka tetap ada selamanya. Mereka menuangkan jiwa nenek moyang mereka dari generasi ke generasi ke dalam totem leluhur. Meskipun totem leluhur ini tidak dapat melindungi jiwa dari kematian, namun dengan pemasukan jiwa leluhur yang tak terhitung jumlahnya, totem leluhur tersebut memuat kehendak nenek moyang dari generasi ke generasi. Di saat yang sama, di papan catur besar, dua totem di belakang si jenius klan Saye bernama Yudi juga mengeluarkan lingkaran cahaya samar. Sambil memegang tombak hitam ini, senyuman tipis muncul di wajah Yudi. Ayah, saya terlalu gugup. Saya memanggil kekuatan nenek moyang di pertarungan pertama. Sebenarnya, saya tidak membutuhkannya. Yang disebut nenek moyang, semua totem yang dimiliki oleh prajurit klan Saye dapat menyampaikan kekuatan dasar nenek moyang mereka. Namun kekuatan nenek moyang tidak ditunjukkan pada Yudi saja, melainkan pada para pejuang klan Saye.
Hanya pada saat perang, klan Saye akan memanggil kekuatan nenek moyangnya. Namun sekarang, mereka memanggil kekuatan nenek moyangnya hanya untuk Yudi. Jadi ini sangat disayangkan, karena hanya Yudi yang berperang. Meskipun nenek moyang yang berperang sendirian, kekuatannya juga seluruh klan Saye. Tapi ini juga sangat penting. Dalam hal ini, kita harus memamerkan kekuatan kita di pertarungan pertama. Tombak hitam itu melambai lembut di tangan Yudi, lalu dia tersenyum tipis pada wanita manusia halus di seberangnya. Menunjukkan ekspresi minta maaf dan sosoknya kemudian meledak. Area di papan catur ini sangat luas. Tangan giok besar baru saja mendarat. Bidak putih mendarat di Tian Yuan dan Yudi berdiri di tengah. Dan ketika Shoryuken mendarat di salah satu bintang, dia masih berada ribuan kaki jauhnya dari Yudi. Namun dengan pergerakan tiba-tiba sosok Yudi, jarak ribuan kaki berkurang menjadi satu langkah. Bayangan tipis terseret dan tiba-tiba menghilang pada titik tertentu. Ketika sosok Yudi muncul kembali, jaraknya hanya 10 kaki dari Shoryuken. Kemudian dia mengayunkan tombak hitam di tangannya dan panjangnya 10 kaki. Namun, meskipun tombak itu tiba-tiba terhunus, tapi di mata Shoryuken, yang dia lihat adalah seekor ular piton hitam raksasa. Sisik di tubuh ular piton itu bersinar dengan kilau hitam. Saat ia berputar, ia membuka mulutnya yang berdarah dan datang ke arahnya untuk melahapnya. Bagaimanapun, nenek moyang klan Saye memuja 4 binatang suci, yaitu piton kolam renang hitam, landak hantu, elang cangki, dan antelepo yang selalu tidur. Meskipun orang luar tidak tahu banyak tentang keempat jenis binatang aneh ini, tapi mereka memiliki posisi yang sangat penting dalam klan Saye mereka. Jadi Shoryuken sedikit linglung. Bagaimanapun, bersaing dengan orang ini adalah sesuatu yang dia benci sejak awal. Saat dia melihat mulut ular piton raksasa itu terbuka 180 derajat, memperlihatkan taringnya, ekspresi panik muncul di wajahnya tanpa sadar. Dengan sedikit pemikiran di benaknya, 7 pedang bergabung berputar ke arahnya. Kemudian pedang terbang ini membentuk susunan pedang pertahanan dalam sekejap dan memblokir Shoryuken. Namun formasi pedang paling dasar ini tidak bisa menghentikan tombak Yudi. Karena meskipun kedua tombak ini memiliki tampilan yang serupa, namun ada perbedaan yang besar. Yang satu sebagian besar merupakan tubuh tombak yang keras, sedangkan tombak lainnya memiliki tubuh tombak yang lebih tipis. Melihat formasi pedang yang sedikit canggung ini, Yudi memiliki sedikit senyum di wajahnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia akan mengalahkan wanita ini dengan 30% kekuatannya dan bisa menerobos ke depan. Baginya, di antara 300 orang ini, kekuatan wanita ini mungkin tidak sebaik murid inti rata-rata Tanah Suci kelas 10. Jadi menurutnya pertarungan ini terlalu mudah. Dengan sedikit goyangan tombak hitam di tangannya, itu berubah menjadi ular piton hitam yang berkelok-kelok dan berputar-putar. Tapi ia melesat ke kiri dan ke kanan dari kekurangan formasi pedang. Langsung melewati formasi pedang dan menuju Shoryuken. Melihat susunan pedangnya tidak bisa menghentikan lawannya, wajah Shoryuken menjadi semakin panik. Dalam keputusasaan, kabut cahaya ungu menyebar dari bawah kakinya, dan dia mulai mengaktifkan teknik hati giok ungu. Kemudian kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan dia mundur ke belakang. Loseng berdiri di atas bidak catur, menatap pemandangan di depannya, dengan ekspresi agak terdiam di wajahnya. Dia hanya tahu bahwa Shoryuken telah menembus tahap kedua, tapi apa kekuatannya? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi sekarang menghadapi klan Saye, yang bisa dilakukan hanyalah melarikan diri. Dan dia juga tidak tahu apa yang diandalkan Shoryuken untuk mendapatkan begitu banyak poin impian. Tapi bukan hanya Loseng yang memiliki ide ini. Setelah 2 orang bertarung, 300 jenius di bidak catur, serta para pejuang di seluruh dunia yang menyaksikan pertempuran di sekitar ruang mimpi, mereka merasakan agak aneh dalam hati mereka. Bagaimana wanita ini bisa sampai pada titik ini? Yang lebih membingungkan lagi adalah sekelompok wanita dari alam Shiji
Shoyokin berasal dari alam Shiji mereka, dan sekarang dia mewakili alam Shiji dalam pertempuran. Meskipun adik perempuan junior biasanya memiliki banyak kekurangan, bakatnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dengan tubuh yin ungu kelas 1, bahkan jika dia hanya memiliki tingkat budidaya alam laut dewa, dia masih bisa meledak dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ada apa dengan Yokin? Adik perempuan sepertinya mengalami demam panggung. Tapi jika ini terus berlanjut, dia akan dikalahkan dalam 3 gerakan. Seorang lelaki tua di belakang mereka adalah penguasa menara Wuding. Melihat adegan ini, lelaki tua Wuding menggelengkan kepalanya sedikit, tapi tidak ada ekspresi terburu-buru di wajahnya, dan dia berkata dengan tenang, "Terburu-buru, mungkin Yokin juga membutuhkan proses adaptasi. Formasi pedang wanita ini tidak terlalu bagus, tapi kecepatan melarikan diri adalah yang terbaik." Tombak Yudi menyerang dan dengan mudah menerobos formasi pedang Shoyokin. Tapi Shoyokin tiba-tiba mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, Yudi mencibir dan lingkaran cahaya coklat terpancar dari totem di belakangnya. Kemudian terdengar teriakan elang yang nyaring. Ketika dia mengaktifkan kekuatan leluhurnya, dia memiliki kecepatan elang canggih. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan berubah menjadi postur elang. Dia mengambil bayangan di udara dan menuju ke arah Shoyokin lagi. Kemudian dia menusuk tombak hitam itu lagi, dengan ekspresi santai di wajahnya. Dengan kekuatan ini, menurut saya sebaiknya mengakui kesalahan saja. Shoyokin yang telah mundur ribuan kaki, menatapnya di udara elang memiliki pandangan tegas pada pupilnya yang pucat. Dia tidak siap secara mental sebelumnya. Tujuan pertamanya di medan perang impian ini adalah untuk melihat Lo Sheng. Sekarang tujuannya telah tercapai dan dia tidak lagi ingin bertarung dengan orang lain. Tapi tidak peduli bagaimana dia mundur sekarang, pria di depannya pada akhirnya akan mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Jadi tidak ada gunanya menyerah begitu saja. Apalagi saat ini dia ingat instruktur tuannya. Tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan peringkat, dia hanya berharap dia akan melakukan yang terbaik. Dan dia tidak bisa tersingkir di ronde pertama. Memikirkan hal ini, cahaya tajam di pupil Shoyokin tiba-tiba menyebar, dan tubuh pedang terbang mengubah arahnya pada saat yang sama. Tetapi mereka terbang menuju langit, mengembunkan bima sakti ungu yang mengamuk. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.